Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azlina, NPM 2003090050, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 8B pagi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori pembangunan modernisasi, ketergantungan, dan sistem dunia. Teori-teori pembangunan telah mengalami evolusi sepanjang waktu dengan berbagai paradigma dan pendekatan yang muncul sebagai respon terhadap tantangan dan kebutuhan yang berubah. Dalam buku Social Change and Development, karya Alvin pada 1990 memberikan tinjauan mendalam tentang 3 teori utama pembangunan, yaitu yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, banyak negara baru merdeka yang berusaha untuk membangun ekonomi dan masyarakat mereka dalam upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Teori modernisasi menjadi panduan utama bagi negara-negara ini dalam proses pembangunan mereka. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Tucker Parson dan Seymour Martin. Teori modernisasi didasarkan pada sejumlah konsep dasar yang menyertainya. Beberapa konsep utama tersebut antara lain: 1. Pembangunan. Teori modernisasi berfokus pada proses pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 2. Modernitas. Konsep modernitas mengacu pada perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan ini merupakan pergeseran dari pertanian ke industri, urbanisasi, perkembangan teknologi, pendidikan, dan penyebaran nilai-nilai individu dan rasionalitas. Teori modernisasi didasarkan pada beberapa asumsi utama. Pertama, teori ini menganggap bahwa semua masyarakat mengikuti jalur perkembangan yang sama dari tradisional ke modern. Kedua, teori ini percaya bahwa modernisasi akan membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang. Ketiga, teori ini menekankan pentingnya perubahan struktural dan institusional dalam proses modernisasi. Selanjutnya mengenai teori modernisasi klasik. Teori ini berfokus pada perubahan ekonomi dan sosial sebagai moto utama modernisasi. Menurut teori ini, modernisasi dimulai dengan industrialisasi dan urbanisasi, yang kemudian membawa perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan penyebaran pengetahuan dalam proses modernisasi. Dan next, teori modernisasi baru. Sebagai respon terhadap kritik terhadap teori modernisasi klasik, muncul teori modernisasi baru. Teori ini lebih menekankan pada peran individu dan kelompok dalam proses modernisasi, serta pentingnya faktor-faktor lokal dan kontekstual. Teori ini juga lebih kritis terhadap dampak negatif modernisasi seperti ketidaksetaraan sosial dan kerusakan lingkungan. 3. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara berkembang dapat mencapai kemajuan ekonomi dengan meniru model pembangunan barat. Namun, para pendukung teori ketergantungan berpendapat bahwa struktur ekonomi global justru memburuk ketidaksetaraan antara negara-negara maju dan berkembang. Teori ketergantungan didasarkan pada beberapa asumsi utama. Pertama, teori ini berpendapat bahwa ekonomi global tidak simetris antara negara maju dan negara berkembang. Kedua, teori ini berpendapat bahwa hubungan yang diciptakan oleh siklus ketergantungan yang ada di dalam negara-negara berkembang menjadi semakin miskin dan tertinggal. Ketiga, teori ketergantungan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara maju seringkali datang pada biaya pengeksploitasian negara-negara berkembang. Dengan kata lain, kemajuan di suatu tempat seringkali berarti kemunduran di tempat lain. Keempat,
Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi global diperlukan untuk memecahkan siklus ketergantungan ini. Teori ketergantungan juga memiliki masa klasik, seperti yang dijelaskan oleh Prebys dan Frank, berfokus pada hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Menurut teori ini, negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam posisi subordinat dalam ekonomi global, yang di dalamnya mereka mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur. Ini menciptakan aliran kekayaan dari periferi ke pusat yang memperburuk ketidaksetaraan ekonomi global. Menurut teori ketergantungan baru, globalisasi telah memperdalam pola ketergantungan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Misalnya, banyak negara berkembang sekarang yang bergantung pada investasi dan pinjaman internasional untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, ini seringkali menciptakan hutang luar negeri yang besar dan membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar global. Teori yang keempat yaitu teori sistem dunia. Pandangan teori ini menekankan pentingnya melihat dinamika hubungan ekonomi global dan bagaimana struktur ekonomi global dapat mempengaruhi pembangunan ketimpangan antara negara-negara di dalamnya. Konsep pusat, semiferi, dan periferi yang diajukan oleh Wallerstein membagi dunia menjadi wilayah-wilayah dengan peran ekonomi yang berbeda, yang di dalamnya negara-negara maju menjadi pusat dominan ekonomi dan negara-negara berkembang berada di posisi periferi atau semi-periferi. Ada beberapa asumsi utama dalam teori sistem dunia. Pertama, dunia modern adalah sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pusat, semi-periferi, dan periferi. Kedua, negara di pusat sistem dunia memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling besar, sedangkan di negara-negara di periferi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lemah. Ketiga, perubahan dalam sistem dunia ini dipengaruhi oleh dinamika kapitalisme global. Teori sistem dunia klasik berfokus pada analisis struktur ekonomi global dan bagaimana struktur ini mempengaruhi dinamika pembangunan di berbagai negara. Menurut teori ini, negara-negara di pusat sistem dunia memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling besar karena mereka mengendalikan produksi dan distribusi barang-barang penting dalam ekonomi global. Sementara itu, negara-negara di periferi memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang paling lemah karena mereka bergantung pada negara-negara di pusat untuk akses ke barang-barang penting tersebut. Berbeda dengan teori sistem dunia klasik, teori sistem dunia baru lebih berfokus pada analisis hubungan antara negara-negara di pusat dan di periferi. Menurut teori ini, negara-negara di pusat tidak hanya mengendalikan produksi dan distribusi barang, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di negara-negara periferi melalui berbagai mekanisme, seperti perdagangan internasional, investasi langsung, dan bantuan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, teori sistem dunia memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika pembangunan global. Teori ini menekankan pentingnya melihat dunia sebagai sebuah sistem ekonomi yang saling terhubung dan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pusat, semiferi, dan periferi. Dengan demikian, teori ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana struktur ekonomi global mempengaruhi dinamika pembangunan di berbagai negara. Melalui teori ini, kita dapat mengenali hubungan dan ketidaksetaraan ekonomi global yang ada, serta pentingnya peran yang dimainkan oleh negara-negara di pusat dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di negara-negara periferi. Teori sistem dunia juga membuka pandangan terhadap isu-isu global seperti perdagangan internasional, investasi asing, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan antar negara. Dengan demikian, teori sistem dunia memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kebijakan, peneliti, dan praktisi pembangunan dalam memahami kompleksitas hubungan ekonomi internasional dan tantangan pembangunan global.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.